Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku Khairunisa di Khairunisa Channel. Di vlog kali ini aku bakal membuat 3 video sekaligus guys. Yang pertama, aku bakal buat video review pembelajaran kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Riyandi SEMM. Nah, di video yang kedua aku bakal buat penjelasan mengenai penjualan perusahaan. Dan yang ketiga, aku bakal buat video mengenai strategi-strategi dalam berusaha. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Happy watching guys! Halo guys, jadi yang pertama adalah review pertemuan kelima kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Riyandi SEMM. Nah, hal-hal yang saya dapatkan di pertemuan kelima adalah kalau kita ingin memulai usaha ada 2 caranya. Yang pertama dengan merintis usaha baru. Nah, dalam merintis usaha baru ini kita harus berpikir keras, berpikir dari akar-akarnya guys, karena ini masih baru, belum pernah dijalankan. Dari modal, ide, organisasinya, kita semua yang memikirkannya. Nah, kelemahan dan kelebihan dari merintis usaha baru ini adalah kalau kelemahannya kita harus berpikir keras dari mana modalnya, bagaimana idenya, bagaimana organisasinya, terus barang apa yang kita jual kalau itu perusahaan barang, sedangkan jasa apa yang kita jual kalau itu perusahaan jasa. Nah, semua itu kita yang memikirkannya begitu guys, dari awal karena belum ada yang pernah menjalankan perusahaan tersebut. Nah, sedangkan kelebihannya adalah kalau kita merintis usaha baru, berarti dari awal kita sudah mengkonsepnya, kita tahu bagaimana konsepnya agar perusahaan tersebut menuai laba di kemudian hari. Nah, kalau kita mengkonsepnya secara bagus, secara disiplin, maka laba yang akan kita dapatkan dari perusahaan tersebut akan bagus di kemudian harinya. Tetapi jikalau kita kurang disiplin dan kurang bagus dalam mengkonsep perusahaan tersebut dari awal, maka laba yang kita tuai di kemudian harinya nanti akan kurang bagus juga, dan perusahaan kita akan kurang maju. Begitu guys. Nah, yang kedua adalah dengan membeli perusahaan orang lain. Contohnya nih guys, si B mempunyai perusahaan. Nah, karena mungkin dia kehabisan modal ataupun mungkin dia ingin pindah ke daerah lain, maka dia menjual perusahaannya kepada si A. Nah, datanglah si A membeli perusahaan si B tersebut. Sekarang si A adalah berstatus sebagai pemilik perusahaan si B tadi. Yang harus dilakukan si A adalah melihat bagaimana jalannya usaha si B. Nah, kalau ada yang kurang bagus, maka si A harus mengevaluasi perusahaan tersebut. Kalau dulunya memang perusahaan si B sudah sangat bagus, maka beruntunglah si A. Dia hanya memperbaiki sedikit saja. Nah, begitu kalau kita ingin membeli perusahaan kepada orang lain. Ada juga kelemahan dan keuntungan membeli perusahaan dari orang lain guys. Nah, kalau kelemahannya adalah misalnya nih, kita tidak tahu kalau perusahaan itu dalam keadaan defisit, dalam keadaan rugi. Mungkin kita kena tipu, mungkin si B menipu si A, dia mengatakan bahwa perusahaannya itu bagus-bagus saja, tetapi ternyata ketika si A datang ke perusahaan tersebut, ternyata perusahaannya defisit setelah si B pergi ke luar daerah. Nah, itu salah satu resiko yang harus kita tanggung guys. Nah, kalau keuntungannya adalah kan perusahaan itu sudah pernah dijalankan, jadi kita tidak terlalu berpikir keras untuk memperbaiki perusahaan tersebut. Kalau perusahaan itu
berjalan dengan baik. Tapi kalau perusahaan itu sangat defisit ataupun sangat rugi, nah itu juga kebalikannya juga guys, menjadi kerugian kita dalam membeli perusahaan. Jadi kalian milih mana? Memulai usaha dengan merintis usaha baru atau memulai usaha dengan membeli perusahaan orang lain?